Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini, kita mau sama-sama satukan hati kita. Pada malam hari ini biarlah kita beroleh kekuatan yang baru saat kita datang pada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru yang turun dari surga, yang akan memampukan kita untuk melewati setiap hal, setiap problem di dalam kehidupan kita, permasalahan di dalam kita, biar kita boleh kuat di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau datangi Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kita mau diam di dalam hadirat-Nya malam hari ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau malam hari ini Tuhan Yesus. Saya percaya saat kami di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Saat kami berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan. Karenanya malam hari ini kami mau menikmati Tuhan. Kami mau sia-siakan waktu yang terindah. Sebab bagi kami, saat kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang mengalir di hati kami. Kekuatan yang baru boleh mengalir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami cinta kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Kami gak ingin jauh dari hadirat Tuhan. Biarlah Engkau membawa kami dekat padamu Tuhan. Makasih. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati kita. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin
jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Yes. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari naikkan pujian, ucapan syukur-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari jemaat mesbah doa dengan segenap hati sembah Tuhan. Yes, yes. Ku agungkan, Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan. Amin. untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Lebih lagi. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Malam hari ini apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mari bersyukur. Datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati.
Sebab di dalam hadirat Tuhan ada sumber pengharapan yang baru. Amin. Ada kekuatan, ada sukacita. Amin. Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang berputus asa. Datang pada Tuhan. Yes. Dia sanggup memulihkan. Yes. Merindu lebih lagi Tuhan. Yes. Hanya Engkau yang menjadi kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari lebih lagi. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di Di mataku mataku Engkau Oh termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, hanya Kau kerinduan hatiku Tuhan. Kau satu-satunya yang ku perlu, hanya pribadimu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, Engkau termulia Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Yesus. Engkaulah permata hatiku, Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi bersama mari katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. saatnya malam hari ini kami mau terima Tuhan berkat-Mu dan kekuatan daripada Tuhan dan lebih lagi. Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu. Dan kami mau siapkan setiap hati kami Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Biar itu yang menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin.
Jadi sejarah cerita itu mencatat begini, kenapa sampai ada bait suci. Zaman Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka berseru-seru meminta sama Tuhan karena mereka sudah tidak, kemarin saya sudah jelaskan bagaimana bangsa Israel sampai di Mesir. Awalnya dari Yusuf yang akhirnya dia dipenjara, dibuang sama keluarganya, dia sampai di Mesir. Lalu di sana dia akhirnya punya jabatan dan keluarganya mengalami kelaparan dari tanah Kanaan. Mereka berjalan ke Mesir. Dari sanalah bangsa Israel akhirnya mereka menjadi bangsa yang besar, diberkati Tuhan di Mesir. Lalu Fir'aun mati, diganti Fir'aun yang baru. Dan akhirnya Tuhan, karena mereka berseru, Tuhan ingat kepada janjinya kepada Abraham untuk memberikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Akhirnya mereka keluar, dibawa Tuhan keluar menuju ke tanah ini, saudara. Ketika mereka keluar dari tanah ini, mereka itu merindukan kehadiran Tuhan. Pada zaman dulu tuh Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk angin, cahaya, api, dan lain sebagainya. Ketika di Keluaran akhirnya Tuhan membawa Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Dan Tuhan memberikan apa di Gunung Sinai kepada Musa? Ya, loh batu. Ya, yaitu yang berisi hukum. Ya, itu perintah Allah. Ketika pada akhirnya mereka itu mau berjalan, ya Musa bilang, Tuhan, aku tidak berani berjalan kalau Tuhan tidak menyertai. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, kamu bikin satu tabut. Ya, itu ada di Keluaran nanti pasal 24, saudara bisa baca. Ya, tabut itu nanti di situ Tuhan bilang kamu taruh loh batu, juga buli-buli emas, itu tanda mana di mana Tuhan menyertai bangsa itu, dan juga tongkat Musa. Ya, dan di situ saudara, ketika mereka itu Tuhan bilang bikin tabut itu dan aku nanti akan hadir. Ya, tabut itu adalah tanda kehadiranku. Itu kamu membawa itu seperti kamu membawa kehadiran Tuhan. Dan akhirnya mereka mulai berjalan membawa tabut itu. Tabut itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Sampai akhirnya mereka tiba di tanah ini, saudara. Dan ketika Daud itu menjadi raja, Daud berkata begini, aku sudah bangun istana yang mewah, yang megah. Setiap kali mereka berperang, itu menang karena ada tabut Allah itu yang mereka bawa. Ketika Daud menjadi raja, dia bilang gini, aku sudah punya istana yang besar. Masa Tuhan itu hanya tinggal di kemah yang kecil? Aku akan membuat rumah bagi Tuhan untuk meletakkan tabut itu. Lalu Tuhan berfirman pada Daud, ya aku berkenan kepada kerinduan dan keinginanmu itu, tapi bukan kamu yang akan bangun rumah bagiku, tapi anakmu Salomo, karena tanganmu itu berlimpah darah, engkau berperang melawan ya musuh, mengambil tanah-tanah ini. Lalu akhirnya dia mengumpulkan bahan. Lalu ketika Salomo naik menjadi raja, Salomo membangun bait suci. Nah, isinya di bait suci itulah diletakkan tabut Allah itu. Jadi saudara sudah mengerti, hari ini kita ada di bait suci ini juga dulu tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi balik lagi ke sini kan, di mana Tuhan berjanji kan kepada Abraham, aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Tuhan ingat akan janjinya kepada Abraham sehingga dia membawa bangsa itu kembali ke sini. Nah, di depan kita ini saudara, ya dulu tabut suci itu ya lebih besar ya, tetapi sekarang ya kita benar-benar berada di tempat di mana ya pernah ada tabut suci di mana Tuhan, lambang kehadiran Tuhan dia bagi bangsa Israel. Dan tadi yang Eva bilang tembok ratapan, kenapa orang Yahudi berdoa di situ? Karena mereka menganggap di tembok itulah adalah ruang maha suci ya, yang sangat dekat dengan kehadiran Tuhan. Kita bersyukur bisa masuk ke sini. Orang Yahudi tidak boleh lo masuk ke sini. Bahkan kalau mereka masuk itu dijaga tentara, ya orang Muslim nggak mau mereka berdoa di sini. Bahkan orang Yahudi sendiri dia takut injak tempat ini, dia takut ini adalah ruang Maha Kudus, lalu dia akan najis dan mati. Ya karena zaman dulu orang kalau masuk, ya hanya yang boleh masuk itu adalah imam besar setahun sekali untuk mempersembahkan korban darah untuk meminta pengampunan dosa manusia umat kepada Tuhan. Jadi barang siapa yang tidak kudus menginjak ruang Maha Suci itu akan mati. Ya makanya orang Yahudi juga percaya itu, dia nggak mau sembarang naik ke sini. Bahkan dia juga tidak boleh berdoa di sini, dia bisa ditembak sama tentara itu kalau dia berdoa di sini, karena ini sekarang ya ada di bawah kuasanya Muslim, saudara. Nah kita bersyukur hari ini kita bisa ada di sini, Bapak Ibu. Ya tapi kita sekarang tidak lagi berdoa ke sini. Kenapa orang Yahudi masih menganggap ini tempat suci? Karena mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, Mesias. Mereka menolak. Ya dan kalau kita percaya, ingat Yesus kemarin kita sudah belajar kenapa Yesus disalib, karena dia berkata dia akan merobohkan
dan akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Artinya apa? Ketika Yesus berkata dia akan merobohkan ini, kamu nggak usah lagi lewat imam untuk bertemu Tuhan, meminta pengampunan dosa, nggak perlu. Karena Yesus akan menyerahkan dirinya sebagai korban, darahnya tercurah untuk menjadi korban keselamatan kita. Maka Yesus berkata dia akan robohkan ini. Dan dalam waktu 3 hari dia bangkit, sehingga kita yang percaya pada Yesus, kita langsung punya akses khusus datang kepada Tuhan. Kenapa pengajaran saya selalu berkata tidak usah cari karena engkau punya akses lewat Yesus, bisa datang langsung ketemu Tuhan. Itu yang Yesus maksud. Saya selalu kalau bawa grup, saya harus masuk ke sini saudara. Tidak semua, kadang grup Indonesia itu tulisannya gambar Dome of the Rock, fotonya dari atas kemarin Bukit Zaitun. Ya, kasihan itu jemaat, mereka hanya dari situ. Tapi kita selalu melihat ini loh, di depan mata kita ini loh. Ya, kita benar-benar ada di sini. Ini lagi bukan jadi lagi gedung yang bersejarah, yang ini hanya bersejarah bagi kita. Makanya saya tidak menganjurkan saudara pergi berdoa lagi di tembok ratapan. Amin. Ya, jangan jadi Kristen-Kristen yang aneh, yang sesat. Nanti pergi-pergi di situ pegang-pegang tembok, lalu berdoa-berdoa di situ. Please saudara. Iya, iya, kita ini kalau saudara mengerti kebenaran, maka saudara itu ya sudah tidak. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, dia bilang, kamu nenek moyangmu berdoa di atas gunung untuk mencari Tuhan. Orang Israel pergi ke Yerusalem di bait suci, tapi akan datang saatnya dan sudah tiba sekarang. Kamu tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem untuk berdoa. Kamu tidak perlu lagi naik ke gunung, tetapi engkau akan berdoa dan menyembah Bapa di dalam roh dan. Nah itu loh inti dari kekristenan kita ini. Makanya kita datang ke sini, kita hanya melihat sejarah. Berarti Tuhan itu benar-benar ada di sini, pernah ada, dan ini sejarah yang benar-benar kita baca di Alkitab. Ya, sedikit belajar tentang Alkitab orang Kristen, karena banyak orang Kristen itu memang nggak tahu tentang Alkitab. Ya, nanti kalau dari sini pulang dibahas, itu tadi bangunan apa ya? Kita sudah menjelaskan berbusa-busa, tetapi ya saudara hanya foto-foto dan tidak mengerti apa-apa, karena ini nilai kebenaran. Jadi kenapa bait suci ini ada? Yaitu awalnya dari mereka mengharapkan kehadiran Tuhan. Ya, dari tabut perjanjian itu isinya di sini saudara dulu. Ya, saya bersyukur tahun-tahun lalu saya masih bisa masuk ke dalam. Saya juga masuk di Al-Aqsa boleh, tapi yang kali ini sudah sangat diketat. Ya, memang harus 30 hari kita harus urus semua. Mereka juga lihat dulu kita punya biodata apa dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak seperti dulu. Sekarang Bapak Ibu kita berdoa sebentar lalu kita bisa foto. Tuhan, kami mengucap syukur, sangat berterima kasih kami boleh ada Tuhan di depan Dome of the Rock. Di sini Abraham pernah mempersembahkan Ishak, dan janji firman Tuhan itu sangat luar biasa. Di mana Tuhan berjanji pada Abraham akan memberikan tanah itu. Di sini juga bangsa Israel, Daud akhirnya Salomo mendirikan rumah bagi Tuhan di tempat di mana Abraham mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Kami berdoa Bapak, kami mengucap syukur karena kami sekarang bisa datang kepada Tuhan lewat Kristus Yesus. Pengorbanannya yang begitu luar biasa buat kami. Kami bersyukur kami boleh menginjakkan kaki di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur, sungguh mengucap syukur atas pengorbanan-Mu buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin.